أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu fenomena yang menarik. Sebuah fenomena bagaimana kita sering cuek pada azan. Ada azan tidak kita hiraukan. Ada azan ya biasa aja. Oh, ada azan begitu saja. Padahal azan itu luar biasa maknanya. Apa makna azan? Secara lugawi, kenapa digunakan azan? Karena berkaitan dengan telinga kita, pendengaran. Telinga kita dalam bahasa Arab kita kenal udhun. Jadi dia berkaitan dengan satu panggilan yang ditangkap oleh indera pendengaran kita. Makanya dalam bahasa Arab telinga kita disebut al-udhun. Nah, tetapi apa makna azan? Ada yang memaknai azan dengan al-i'lam, pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu sholat. Nabi dalam satu hadisnya menyebut kata an-nida, panggilan. Jadi azan ada yang bermakna panggilan. Dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki buta bertanya pada Rasulullah, "Anna rajulan a'ma." Qala ya Rasulullah, "Laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Fa hal li min rukhsatin?" Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida?" Qala na'am. Qala fa'ajib. Ada seorang buta bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang untuk menuntun saya ke masjid." Namanya orang buta, butuh orang yang menuntun. Apalagi jarak masjid jauh misalnya. Lalu dia bertanya, "Fahalli min rukhsatin?" Apakah saya punya keringanan an usolliya fi baiti, untuk sholat di rumah? Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Nabi sederhana. Hal tasma'un nida bis shalah? Apa kamu mendengar panggilan azan? Panggilan untuk sholat, yaitu azan. Qala, laki-laki itu menjawab, na'am. Ya. Kata Nabi, qala fa'ajib. Jawab panggilan itu, penuhi panggilan itu, hadiri panggilan itu. Sholatlah berjamaah di masjid. Ini tegas ya. Orang buta saja yang tidak bisa melihat datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, "Saya buta, nggak ada yang nuntun ke masjid. Apa saya masih harus datang juga nih ke masjid?" Nabi pertanyaannya, "Hal tasma'un nida?" Kamu mendengar azan? Iya. Fa'ajib, kata Nabi, hadir. Nah, ini azan sering kita cuekin nih. Kita yang alhamdulillah oleh Allah dikaruniai indera sempurna ya. Mata normal, telinga normal, kaki alhamdulillah normal, tangan normal, semuanya normal, tetapi ada panggilan Allah sering kita cuekin. Dalam satu hadis yang lain bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhri." Ini sangat keras. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi panggilan itu, maka fala sholata lahu, maka ia seperti tidak sholat. Tidak ada sholat baginya illa min udhri, kecuali udhur. Artinya orang dengar azan nggak datang, itu meskipun dia sholat di rumah dianggap tidak sholat, kecuali dia nggak datang itu karena ada uzur. Oleh karenanya azan ini luar biasa kalau kita renungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya. Apa makna itu? Tauhid. Allah yang maha besar. Ma siwallah atau ma'adallah dhaif. Selain Allah lemah. Allahu Akbar. Allah al-Qawi.
Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha besar. Ma siwallah dhaif. Semua selain Allah dhaif. Artinya apa? Jangan membesar-besarkan dunia ini. Ini pejabat luar biasa, harus kita datang ke pejabat. Waduh, luar biasa kita. Pakai pakaian yang keren misalnya. Giliran datang ke Allah, lemot jalannya. Bajunya sangat sederhana, bahkan pakai kaos kadang. Kaos oblong lagi. Gak serius menghadap Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makna lain dari kata ini adalah bahwa semua ini kecil. Yang kita saksikan semuanya kecil. Yang kita butuhkan kecil di mata Allah. Dibanding Allah semuanya kecil. Jadi kalau kita punya masalah apapun yang kita anggap besar luar biasa, kecil di mata Allah. Larilah kepada Allah. Allahu Akbar. Yang kita anggap luar biasa, hebat, istimewa, kecil. Makanya sertakan Allah selalu. Apa yang kita anggap luar biasa di dunia ini? Kalau enggak, Allah yang bantu kita. Kalau enggak, Allah yang nolongin kita. Enggak ada yang besar bagi manusia kalau Allah sudah turun tangan membantu. Dan enggak ada yang kecil bagi manusia kalau Allah lepas tangan. Artinya kita butuh Allah sebagai sandaran. Allah yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebuah persaksian. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Meniadakan yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita mempersaksikan, menetapkan dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu hayya 'alas shalah. Ini yang keren. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Ini ajakan langsung dari Allah. Ayo salat, 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 salat. Hayya 'alal falah. Ayo kita kalau mau menuju keberuntungan, kesuksesan. Jadi kalau mau sukses, perhatikan azan, jawab. Bukan hanya dijawab bilisan, tapi datangi, penuhi. Allah sudah hayya 'alal falah, ayo kamu mau beruntung. Ini banyak orang cuek, pengen sukses. Datangi, datangi, datangi. Insya Allah kesuksesan menyertai kita, kebahagiaan. Falah itu maknanya banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang bermakna falah, untung, bahagia, falah. Ada yang bermakna sukses. Kemudian ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid. Sedangkan jawaban kita secara lisan, kata Nabi, sama semuanya kecuali dalam bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau jawaban di lafaz-lafaz yang lain sama, Allahu Akbar dijawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dijawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Nah, dalam kata hayya 'alas shalah kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini juga kalimat penegasan bagi kita sebagai manusia bahwa kita benar-benar butuh tenaga, daya, kemampuan kita hanya akan berfungsi, hanya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan kalau dibantu oleh Allah. La haula, tiada daya. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memaknai la haula wala quwwata illa billah itu dengan la haula amma syaitillah illa bi'ismatihi. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat kepada Allah illa bi'ismatihi, kecuali dengan perlindungan Allah kepada kita, penjagaan Allah kepada kita. Artinya kita mau bagaimanapun, kalau Allah nggak melindungi, kita sulit meninggalkan maksiat. Ya, kita minta terus perlindungan kepada Allah. Kemudian wala quwwata
illa billah dimaknai wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Tidak ada kekuatan atas taat kepada Allah illa bima'unatihi, kecuali atas pertolongan Allah. Ini dijelaskan dalam Syarah Muslim karya Imam Nawawi. Oleh karenanya Allah selalu kita jadikan sandaran, karena yang baik bisa kita lakukan karena ada pertolongan Allah. Yang buruk bisa kita jauhi karena ada pertolongan Allah. Terus berdoa kepada Allah. Makanya setelah sholat kita diajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jagalah saya untuk senantiasa berzikir ala dzikrika. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah bagi sesuatu yang Engkau mau beri. Jadi kalau Allah sudah mau ngasih, nggak ada yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Nggak ada yang bisa memberi untuk sesuatu yang Allah mau cegah. Nggak ada yang bisa mendatangkan kalau Allah mau cegah. Nggak ada yang bisa mencegah kalau Allah mau memberi. Jadi kita semuanya Allah sandarannya. Jadi ini makna yang sangat dalam dari azan. Mari kita renungkan, kita datangi, penuhi panggilan azan. Jangan sampai azan nggak kita hiraukan. Jangan sampai azan kita cuekin. Kita tidak peduli. Itu panggilan Allah. Kalau Allah memanggil kita, kita nggak datang. Lalu suatu saat kita butuh ke Allah, boleh saja Allah nggak akan menghiraukan kita juga. Tapi kalau kita respon dengan cepat, insya Allah respon Allah ketika kita punya kebutuhan juga akan lebih cepat. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.